dengan tema bagaimana cara perusahaan Anda mengimplementasikan protokol kesehatan di lingkungan kerja dengan menggunakan teknologi ServiceNow Safe Workplace. Nah, perkenalkan nama saya Kevin Teja dari PT Mitra Integrasi Informatika sebagai Product Marketing Representatif untuk ServiceNow. Nah, di webinar hari ini akan membahas bagaimana ServiceNow Safe Workplace dapat membantu perusahaan Bapak Ibu dalam mempersiapkan proses karyawan kembali bekerja di kantor sesuai dengan protokol kesehatan. Yang seperti kita tahu saat ini di Jakarta sendiri kan PSBB itu sudah dalam tahap masa transisi ya. Jadi banyak kantor-kantor juga yang udah mengizinkan karyawan kembali bekerja di kantor. Nah, nanti di akhir sesi ada Q&A juga untuk pertanyaan dan ada feedback form, dan bagi yang mengisi feedback form akan mendapat certificate of attendees. Nah, di sini saya juga sudah ada bersama si John, Head of Partners dari ServiceNow, dan juga ada Bapak Riki sebagai pre-sales yang akan membantu presentasi. Nanti saya langsung aja ke Pak Riki. Oke, Vin. Terima kasih, Vin. Selamat pagi rekan-rekan hadirin yang udah hadir pada sesi hari ini. Jadi, perkenalkan saya Riki. Jadi saya Riki untuk dari tim MII sebagai Pre-Sales Product ServiceNow. Jadi hari ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan mengenai ServiceNow Safe Workplace, yang dimana ini part of aplikasi dari ServiceNow untuk ngebantu organisasi-organisasi di dunia itu gimana sih cara mempersiapkan para karyawan, bagaimana organisasi juga mempersiapkan tempat kerja mereka juga tempatnya menjadi aman dan nyaman bagi setiap karyawan mereka saat ini. Oke, jadi saya langsung mulai aja untuk presentasinya. Jadi nanti agendanya saya akan mempresentasikan mengenai mungkin gambaran sebentar terkait dampak dari COVID-19 terhadap bagaimana sih kebiasaan dalam bekerja yang khususnya biasa kan mungkin sifatnya tradisional atau mesti onsite segala macam. Kemudian ada checklist karyawan sebelum kembali bekerja. Jadi beberapa checklist nih gambaran kira-kira sebelum karyawan kembali bekerja tuh kriteria-kriteria apa sih yang perlu kita sebagai organisasi siapkan sebelum kembali bekerja di secara onsite. Kemudian saya akan jelasin bagaimana ServiceNow khususnya dalam hal ini untuk Safe Workplace Suite, jadi aplikasi dalam bentuk suite yang fokus ke tenaga kerja maupun fokus ke tempat kerjanya. Kemudian referensi pelanggan yang udah pakai Safe Workplace Suite dari ServiceNow itu apa aja sih secara global. Kemudian saya juga lebih akan banyak showin mengenai kapabilitas dari fitur-fitur yang ada di Safe Workplace Suite dari ServiceNow. Jadi agenda gambaran besar kita 1 jam atau sampai 1 jam ke depannya kurang lebih poin-poinnya seperti ini. Nanti jika ada pertanyaan boleh di chat di kolom chat aja. Nanti setelah sesi pertanyaan mungkin nanti kita akan bantu jawab untuk setiap pertanyaan yang muncul. Nah, dampak COVID-19 ya, seperti yang kita ketahui, dampak dari COVID-19 banyak kebiasaan kantor dan tempat kerja jadi berubah ya, jadi kebiasaannya tradisional harus onsite segala macam, sekarang berubah mostly mungkin remote atau shifting secara kerja untuk pembatasan kapasitas karyawan di suatu tempat kerja. Kemudian dalam hal fleksibilitas dalam bekerja, jadi setiap karyawan itu sekarang sudah dituntut kerja kapanpun, kerja dimanapun, jadi bentuknya lebih fleksibel karena dampak dari COVID-19 ini. Tapi di satu sisi, sebagai pihak pemberi kerja, di sini juga mengharapkan produktivitas yang sama atau lebih bagi setiap karyawan dari organisasi tersebut. Nah, kemudian juga di poin keempat ada ngomongin terkait transformasi digital. Ya seperti yang kita ketahui, dampak dari COVID-19 sendiri secara global mendorong setiap perusahaan atau organisasi itu bertransformasi digital secara lebih cepat. Jadi semua orang dituntut bekerja lebih
lebih IT atau lebih remote, sekarang digitize semuanya. Jadi bisa bekerja dimanapun dan kapanpun. Kira-kira gambarannya ini untuk dampak COVID-19. Kemudian gambaran checklist-nya. Jadi gimana sih ServiceNow melihat kira-kira kriteria khusus tertentu yang dibutuhkan bagi para organisasi ataupun karyawan untuk kembali ke tempat kerjanya. Pertama kan sebagai pihak organisasi ataupun karyawannya sendiri harus memastikan kesehatan dan keamanan karyawan tersebut dalam bekerja. Kemudian bagaimana sih caranya karyawan itu bisa menginformasikan atau mendengarkan feedback informasi terbaru mengenai kondisi perusahaannya terkait penanggulangan COVID sendiri. Kemudian bagaimana cara kita memastikan langkah-langkah tepat untuk kembali ke tempat kerja, apakah sudah memenuhi prosedur tertentu untuk kembali ke tempat kerja, apakah organisasi siap dalam penyiapan tempat kerjanya bagi karyawannya, kemudian bagaimana organisasi atau perusahaan menyediakan lingkungan kerja yang aman. Jadi kurang lebih gambaran checklist atau kriteria saat ini di masa-masa transisi seperti ini kurang lebih kayak gini. Nah, di saat pandemi seperti ini, ServiceNow mengeluarkan pada tahun ini aplikasi namanya Safe Work Test Suite, ya kan, yang fokus pada tenaga kerja dan juga kepada tempat kerja. Pertama itu ada fitur namanya Employee Readiness Survey. Jadi gimana di aplikasi ServiceNow ini nanti akan support untuk penggunaan survei yang dikirimkan kepada setiap tenaga kerja di perusahaan, bentuknya kuesioner gitu. Kita bisa kirimin mereka bisa respon via email, via mobile juga bisa, ataupun via web portal yang sudah disediakan. Jadi di sini ada fitur Employee Readiness Survey, fitur untuk mengirimkan survei kuesioner untuk mendapatkan feedback dari karyawan tersebut, apakah siap untuk kembali bekerja ke perusahaan atau tetap harus dilakukan secara remote. Kemudian kedua ada Employee Healthy Screening. Jadi Employee Healthy Screening ini bagaimana bagaimana ServiceNow provide fitur, misalkan ada tamu yang mau datang, baik internal ataupun eksternal. Nah, itu kan harus mengisi buku tamu segala macam. Nah, itu di ServiceNow juga provide untuk fitur Employee Healthy Screening-nya. Jadi kan sesuai yang kita ketahui, khususnya di Jakarta ya, jadi kan memang diwajibkan untuk setiap perusahaan itu punya bentuknya manual ataupun elektronik untuk visitor yang datang ke lokasi perusahaan atau lokasi-lokasi site perusahaan yang ada di Jakarta khususnya. Kemudian ada fitur namanya contact tracing. Jadi di contact tracing ini ketika karyawan datang ke perusahaan, di ServiceNow itu kita bisa minta atau request karyawan, hari ini itu kalian berinteraksi dengan orangnya siapa aja atau karyawannya siapa aja. Jadi dari ServiceNow sendiri bisa membantu untuk mengidentifikasi kira-kira kalau ada karyawan yang punya kemungkinan terkena dari COVID atau terdampak dari COVID, punya tanda-tanda COVID, itu kita bisa cek datanya kira-kira hari ini atau beberapa bulan terakhir dia berinteraksi dengan orang siapa aja, nanti kita bisa tracing orang-orang yang pernah bersinggungan sama dia selama di kantor. Kemudian ada Healthy and Safety Testing. Jadi ini adalah fitur yang disediakan ServiceNow untuk membuat semacam request ya untuk pengujian apakah pernah testing terkait swab test, rapid test segala macam, itu kita bisa cek. Kemudian kita bisa report juga hasil dari pengujian dari kesehatan karyawan tersebut. Jadi ini fiturnya. Kemudian ada Employee Travel Safety. Jadi ini adalah fitur yang disediakan ServiceNow untuk jadi ketika mau melakukan perjalanan dinas keluar kota, itu kita bisa cek dulu apakah site-nya itu atau lokasi tersebut divalidasi sama penerima employee yang melakukan perjalanan, apakah safety apa enggak untuk melakukan perjalanan. Jadi ini proses otorisasinya juga diketahui oleh manajer dari yang melakukan
perjalanan dinas. Ini adalah 5 fitur yang disediakan di ServiceNow, di Safe Workplace Suite, yang fokusnya untuk tenaga kerjanya. Nah, di sisi lain, ServiceNow juga menyediakan fitur bagaimana organisasi atau perusahaan itu fokus ke tempat kerjanya. Ada 2. Pertama itu fiturnya adalah namanya Workplace PPE atau Personal Protective Equipment Inventory Management. Jadi gimana perusahaan itu bisa manage stok-stok, misalkan masker, misalkan sarung tangan, ataupun Google kalau dibutuhkan, ataupun face shield. Jadi kita dari ServiceNow sendiri provide untuk fitur support kita manajemennya. Bagaimana sih distribusinya ke lokasi-lokasi perusahaan yang lain? Misalkan kita ada central warehouse, gimana sih cara pendistribusiannya ke perusahaan-perusahaan cabang? Nah, itu bisa di-manage di Workplace PPE Inventory Management. Kemudian yang terakhir ada Workplace Safety Management. Jadi di Safe Workplace Suite ini menyediakan fitur gimana sih karyawan itu bisa pesan ruang kerja, ataupun kita bisa manage untuk permintaan pembersihan meja secara rutinitas segala macam. Kemudian kita bisa klasifikasi area-area berdasarkan kapasitasnya. Jadi untuk tempat kerja fokusnya di 2 fitur ini di Safe Workplace Suite. Oke. Nah, kalau referensi pelanggan yang sudah memakai Safe Workplace Suite ini secara global udah cukup banyak ya, udah lebih dari 20 pasti kalau kita lihat di sini. Ini contohnya segala macam. Oke. Nah, ini langsung aja. Sebenarnya sesi hari ini lebih fokus ke demo aplikasinya ya. Jadi biar lebih kelihatan secara fitur gimana sih ServiceNow Safe Workplace Suite ini ngebantu perusahaan rekan-rekan yang bekerja saat ini di perusahaan masing-masing gitu. Oke, saya lanjut langsung ke demo aplikasi. Jadi kalau untuk demo aplikasi pertama saya akan show yang pertama itu Employee Readiness Survey. Oke, jadi saya akan login sebagai orang HR ataupun orang healthy di perusahaan masing-masing ya, HSE. Jadi saya akan login pertama. Jadi saya akan show dulu untuk fitur yang Employee Readiness Survey. Oke, jadi login ke platformnya ServiceNow yang ini berbasis on cloud, jadi bisa diakses selama ada akses internetnya. Kemudian kita tunggu sebentar. Nah, kemudian untuk mengirimkan survei, kita tinggal menggunakan fitur namanya Emergency Outreach. Kita send outreach, event name. Berarti nama surveinya kira-kira apa sih ini? Bisa pengecekan, ini bebas. Ini deskripsi, jika ada penjelasan detail, bisa kita input. Oke, ini ada 3 tab. Kalau ini di-ignore aja, jadi ada 3 tab. Modenya misalkan kita pilih schedule. Jadi kita bisa pilih ini, run daily, weekly, monthly, atau sekali kirim aja. Jadi bisa secara rutin, harian kita kirimin survei, ataupun secara mingguan, ataupun secara bulanan. Jadi ini bisa kita config, cuma untuk config kali ini saya akan show 1 kali. Nanti ini saya akan isi tanggalnya pasti hari ini, buat ngeliat. Kemudian Safe Workplace Audience. Jadi ini kita bisa set
ke usernya apa aja, atau ke grup atau departemen siapa untuk ngirimin survei ini. Nah, itu bisa kita setting semuanya di Safe Workplace Audience. Tapi ini khususnya saya buatin untuk satu user, namanya Safety Workplace. Kemudian untuk kontennya ini, kita pilih respon modenya adalah survei. Oke. Surveinya ini jadi udah di-provide ya, udah disediakan sama ServiceNow-nya sendiri. Kita pakai yang Employee Workplace Readiness Survey. Walaupun nanti sebenarnya pasti kebutuhan masing-masing perusahaan punya surveinya bentuknya beda-beda, tapi ini bisa kita config. Nah, ini notification-nya, outreach survey, ini udah template emailnya ya. Kemudian kita tinggal ganti email subject-nya. Ini body emailnya, tinggal kita ubah. Nah, saya akan kirim di jam 10.21, misalkan saya kirim di 10.22 lebih 15 detik. Bisa kita config, service segala macam, bisa ya. Setelah kita save, nanti di jam 10 pagi 22 menit lewat 15 akan mengirimkan survei ke audiens yang sudah kita pilih sebelumnya. Kita tunggu sekitar 1 menit. Sembari menunggu biar saya show. Oke, ini kita bisa lihat kalau udah dia kirim, kita akan bisa lihat kirimnya ke user siapa aja, statusnya apa, ready to take, due date-nya kapan. Atau tadi kan kalau kita cek settingannya itu due date-nya adalah 14 hari. Jadi kalau 14 hari nggak diisi, ya akan langsung expired si surveinya. Due date-nya 14 hari. Nah, ini pengisiannya bisa melalui email, ataupun melalui email, nanti akan dapat email, ataupun melalui mobile ya. Jadi kalau di ServiceNow udah provide mobile-nya juga, jadi tinggal di-download di App Store ataupun Google Store. Ini saya contoh di App Store. Nanti kita tinggal, ini saya login sebagai Safety Workplace. Ya, emailnya udah masuk. Jadi ini contoh emailnya. Contoh emailnya, jadi bla bla bla, optional survey, tinggal kita klik surveinya. Jadi saya akan login sebagai user yang menerima survei. Oke, ini bentuknya, ini bisa kita config. Pengecekan, bla bla bla, ini bisa kita config untuk judul survei ataupun deskripsi dari survei tersebut. Ini kalau pengisian melalui web. Jadi ini bisa ada contohnya, ini judulnya, we are asking everyone about any recent travel, apakah melakukan perjalanan dinas, bla bla bla, kita bisa pilih no, segala macam, apakah bagaimana kondisi Anda yang terakhir saat ini, ya, kita bisa isi surveinya, bagaimana Anda merasakan kemungkinan untuk kembali untuk ke tempat kerja, onsite, segala macam, ataupun ada komen tambahan yang pengen di-share sebagai feedback ke perusahaan. Mungkin tolong disiapkan, tolong dibersihkan desk, bla bla bla. Nomor 1 misalkan, tinggal submit. Atau pengisiannya itu juga untuk employee readiness survey bisa melalui mobile.
Jadi mobile nih tampilannya saya show. Jadi kalau ini saya login sebagai safety workplace, bisa kita lihat di sini, ya kan? Safety workplace. Nanti kita dapat notifikasi di sini, ya kan? Sih kita bisa lihat pengecekan kesiapan karyawan PT XYZ. Jadi udah platform ini udah include untuk mobile ya, tinggal di download aja. Oh, sorry. Oke, ini tinggal kita klik. Oke, sebentar. Oke, ini tampilannya sama kayak yang tadi juga, yang saya show di web portal. Kan, ini bisa klik, kita get started, bla bla bla, tinggal kita input no sama misalkan jawabannya yang tadi kan portal saya belum submit, jadi bisa kita submit. Haven't any symptoms, ya kan? Gitu, itu next. No. Kemudian kita submit. Oke. Ini dari sisi pengisian secara mobile di employee readiness survey-nya. Jadi kuesionernya bisa kita setting sesuai kebutuhan yang kita butuhkan sih. Kemudian hasilnya apa? Jadi kalau kita cek di tampilan orang HR ataupun tampilan orang admin, nah ini bisa kelihatan komplit apa enggak komplitnya. Nah itu untuk ngecek employee readiness survey. Jadi untuk fitur untuk ngirimin survei segala macam. Nanti ini bentuknya ada reportnya juga sendiri. Sebenarnya ServiceNow juga udah provide reportnya, jadi kita bisa lihat respon-respon dari orang berapa banyak sih yang ready untuk kembali atau segala macam. Nah ini untuk fitur yang pertama, employee health readiness survey. Oke. Kemudian saya akan show untuk fitur kedua, employee health screening. Jadi ini fitur untuk misalkan ada orang mau bertamu. Saya akan login sebagai user safety workplace ya, tadi di sini. Nah, ketika safety workplace ini login, dia bisa, misalkan saya mau bertamu ke satu lokasi di perusahaan rekan-rekan sekalian, saya tinggal pilih katalog. Misalkan saya karyawan di PT XYZ ini ya. Jadi saya akan klik Employee Health Screening, katalognya. Jadi saya akan klik Screen a Person for Entry. Jadi ada bentuk request-nya atau permintaannya. Saya mau dong masuk hari ini. Jadi tinggal view detail. Ini juga bisa kita config, cuma ini bawaan dari ServiceNow-nya, sudah termasuk paket dari Safe Workplace Suite-nya. Ini bisa kita ubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia, location-nya bisa kita, tinggal kita pilih form-nya. Jadi misalkan Indonesia. Oh, ini misalkan kita input lokasinya, kita mau ke lokasi apa nih? Ini kebetulan kan lokasinya yang ada di luar ya. Ini bisa kita, misalkan gedung Apple Tower, segala macam. Siapa sih orang yang mau berkunjung gitu. Saya masukin nama saya atau bisa masukin nama orang lain. Temperatur unitnya. Jadi temperatur unitnya Celsius, misalkan kalau di atas 38, berarti kan nanti akan muncul peringatan nih di sistem kalau dia nggak boleh masuk. Tapi kalau di bawah 38 dia boleh masuk. Berarti saya masukin 36. Kemudian apakah punya personal protective equipment, PPE. Nah, ini kalau dia nggak punya, berarti diwajibkan untuk punya dulu, baru bisa melakukan kunjungan. Jadi ini kita lihat, submit. Ini untuk yang karyawan dari employee tersebut. Jadi, entry granted. Jadi kalau misalkan dua-duanya sudah comply dengan konfigurasi yang ada di ServiceNow, dia comply untuk masuk. Tapi kalau misalkan dia salah satunya nggak comply, misalkan saya mau masuk ke, saya
pilih bebas, lokasi bisa dikonfig. Nanti saya pilih usernya adalah Abraham Lincoln. Nah, temperaturnya misalkan dia punya temperatur itu 40 kan, 40 nggak bawa PPE lagi kan, nggak punya PPE. Kemudian saya submit. Nah, user pun bisa kalau sebenarnya Anda belum boleh masuk ke onsite ke lokasi tersebut gitu, karena secara panas suhu badan pun di atas 38, terus nggak bawa personal protective equipment. Nah, ini untuk fitur yang namanya employee healthy screening-nya. Jadi kita bagaimana nge-screen kesehatan atau kesiapan dari karyawan tersebut untuk datang ke lokasi. Nah, kalau misalkan ada visitor di luar dari karyawan kita, gimana caranya? Nah, kalau kita sebagai karyawan perusahaan pengen punya tamu datang, pertama saya akan login juga sebagai karyawan tersebut. Oke, saya akan pilih yang employee health screening. Oke, misalkan saya mau mengundang seseorang datang, jadi saya tinggal klik set up a visit to our company. Jadi saya akan minta orang tersebut misalkan datang. Siapa sih orang dari karyawan kita yang ngundang orang tersebut, location of visit, namanya bebas, misalkan gedung Apple Tower segala macam. Ini contoh aja, kapan sih datang visit, misalkan tanggalnya hari ini, nanti jam, oh, oke, saya ulangi lagi, misalkan lokasinya di mana, ini misalkan banyak gedung ya, kita tinggal pilih salah satu, kapan sih mau datang visit, tanggal 20, misalkan nanti jam 11, kan, siapa sih visitor yang akan datang, misalkan Ricky, Ricky juga untuk last name, visitor phone-nya berapa, misalkan 1, misalkan. Kemudian visitor emailnya di mana, siapa yang akan berkunjung, dari PT apa. Jadi kita bisa input PT-nya, kan, business presentation, misalkan business visit, kan. Terus kita bisa masukin orang-orang yang bisa tahu, misalkan manajer kita perlu tahu, atau orang-orang dari tim HSE perlu tahu. Kita tinggal tambahin aja orang-orang yang jadi bisa monitor untuk request ini di sini. Jadi kita tinggal submit sebagai orang yang host. Oke, kalau kita udah bikin request akan ada tamu yang datang, nanti kita tinggal ketika tamunya datang, kita tinggal submit satu lagi request. Nah, kalau karyawan kan lebih mudah tinggal submit satu request, tapi kalau ketika ada orang di luar yang mau datang, itu tinggal submit lagi aja. Tadi Ricky ya, sekarang Ricky. Nanti kita bisa masukin siap ini ketentuannya datang, dia dicek lagi Celsiusnya berapa.
Nanti kita bisa cek apakah boleh apa nggak boleh. Nah, ini sesuai data yang ada. Oke, ini tinggal kita submit. Oke, jadi visitor luar pun kita bisa cek apakah entry-nya granted apa enggak. Nah, kalau dari sisi admin, kita juga bisa cek jumlah request kunjungan yang datang. Kan? Oke, tinggal kita search employee screening. Jadi bisa kita lihat di sini tadi visitor entry request-nya berapa banyak. Oke, jadi ini kita bisa cek semuanya yang udah pernah di-submit, user-user yang datang, segala macamnya. Jadi bisa kita cek di sini segala macam user yang pengen datang. Oh, kalau yang tadi itu misalkan oke, ini email yang didapat kalau misalkan sebagai visitornya akan datang. Tolong pastiin bla 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 kriteria ini sudah terpenuhi ya. Uh, sebelum berkunjung melakukan kunjungan ke tempat kita gitu misalkan. Ini tinggal kita input segala macam. Ya, ini yang tadi nih, yang Ricky 1020, 1035. Jadi tadi di granted untuk melakukan kunjungan. Nah, itu untuk fitur yang kedua, employee hoti screening. Jadi visitor yang datang kita bisa undang dari luar, kemudian kita bisa record segala macam bentuk kunjungan di employee hoti screening. Kemudian untuk fitur ketiga ada namanya contact tracing. Jadi kalau contact tracing itu dia ada katalognya juga, udah di-provide dari ServiceNow. Nah, ini bentuknya bisa email, kita pakai fitur yang namanya emergency outreach tadi, atau melalui katalog. Jadi misalkan kita mau infoin karyawan kita, tolong infoin dong harian, setiap hari ketemu orang-orangnya siapa aja sih secara onsite. Nah, ini tinggal kita masukin siapa aja orang yang kita bisa ketemu onsite. Misalkan ada Google. Di sini saya login sebagai employee safety Ade Mariadi segala macam. Kita tinggal submit. Nah, setelah disubmit, nanti di tampilan belakangnya adalah kita bisa ngechecking inputan orang-orang tersebut. Oh, ini dia. Jadi kontak logs-nya. Nah, ini yang dibuat hari ini. Jadi kita bisa cek. Nah, tadi kan saya login sebagai Ade Mayadi ataupun saya login sebagai Safety Workplace, di mana dia submit kalau hari ini itu dia counterpartnya atau bersinggungan hari ini tuh sama user-user ini loh. Nanti one day kalau misalkan ada report antara 3 orang ini, kita di contact tracing itu kita bisa buat semacam case untuk tracking. Jadi tracking
sebenarnya ada beberapa kasus sih yang report orang tersebut terdampak dari COVID, ya kan? Atau bentuknya reaktif gitu kan. Kita tinggal daftarin orang tersebut di sini untuk di tracking sama orang HR-nya. Ini kan yang tadi ada ringel macam. Nah, ini kita bisa date reported-nya. Metode hari ini reported source-nya misalkan, oh dia ternyata nge-report dirinya sendiri punya symptoms, atau kita dari hasil survei gitu kan. Misalkan employee, bentuknya confidential apa enggak, kemudian siapa sih yang handle untuk case ini bisa kita pilih, case started-nya kapan, orang-orang yang perlu monitor untuk case ini siapa aja. Jadi kita tinggal submit. Jadi bentuknya adalah laporan ya, laporan-laporan yang mungkin karyawannya reaktif terkait COVID-19, ya kan? Tinggal misalkan ada info lanjutan di monitor, dia tinggal masukin catatan-catatan tambahan di work notes yang udah disediakan. Untuk setiap karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Jadi tinggal di-post. Jadi kita akan terus dapat email juga ya, misalkan untuk orang-orang yang sebagai case manager, ada orang nih yang kemungkinan suspek positif atau reaktif terkait kasus COVID-nya. Jadi bisa kita report, dapat email untuk di follow up progresnya gimana. Jadi tinggal kita update. Oke. Tinggal kita update sampai dia work in progress, misalkan pasien sudah dirawat lebih dari 3 minggu dan sudah bisa keluar perawatan, misalkan. Tinggal kita update segala macam sampai case ini selesai. Karyawan sudah sembuh dan tetap melakukan isolasi mandiri, misalkan. Tinggal kita case-nya tinggal biar nggak di follow up lagi, tinggal di close complete saja. Dia akan case ended-nya sesuai tanggal di mana kita update kasus ini terjadi kapan. Nah, itu untuk fitur yang ada di contact tracing. Oke, ini fitur-fitur yang fokus ke tenaga kerja atau employee-nya di satu perusahaan. Kemudian untuk fitur keempat adalah health dan safety testing. Jadi saya akan login sebagai safety workplace juga. Kemudian di portalnya si user ini, oke, yang ketiga, health and safety testing. Jadi di fitur health and safety testing itu kita fitur di ServiceNow itu provide untuk gimana caranya melakukan permintaan diagnostik atau permintaan testing dong, swab atau PCR segala macam. Nah ini bentuknya, ini judulnya segala macam, mau di fasilitas yang udah ditentukan atau by diri sendiri itu. Ya kan, kalau pilih sendiri, kenapa alasannya untuk testing dan segala macam. Tapi kalau misalkan kita add facility, kapan sih mau di testing, misalkan nanti jam 12. Tinggal diinput aja. Di Jakarta, alasan kenapa dites, kemudian provider yang dekat kita tuh mungkin masukin kota segala macam supaya bisa di follow up sama tim HR-nya untuk disiapin
persiapan-persiapannya untuk melakukan testing. Nah, setelah di-submit, nanti tim HR ataupun tim HSE, tergantung perusahaan tersebut ya, nanti tinggal masuk ke health and safety testing. Oke. Jadi dia bisa lihat, ya ini terakhir tadi saya submit. Oke, ini yang tadi saya submit tanggal 20 jam 10.45. Nanti saya tinggal cek sebagai orang yang tim HR-nya atau tim HSE-nya, tinggal cek, oh ada permintaan nih untuk melakukan tes swab ataupun PCR. Misalkan providernya di mana sih kita kerjasamanya sebagai perusahaan, ini kita bisa config, ini saya kebetulan udah config satu provider, namanya Rumah Sakit ABC misalkan. Kan requested-nya kapan sih dia prefer, ini kan udah di-input secara otomatis dari yang tadi di-input sama requester-nya, ya kan. Provider near-nya di mana sih, dia udah dapat infonya, oh di Jakarta misalkan. Oh ini shipping address-nya, hasil dari survei bisa dikirim kemana, misalkan apa, tinggal bisa di-input aja sih. Kan tinggal di-input, misalkan, oh in progress nih, proses pengambilan testingnya. Sampai nanti prosesnya sudah di-confirm, hasilnya diinfokan oleh rumah sakit, sudah keluar. Nah, bla bla, kemudian tinggal confirm. Nah, ini untuk update statusnya aja dari permintaan, ya kan, sudah sampai receive gitu. Ini prosesnya kalau misalkan fasilitas tersebut disediakan di perusahaan masing-masing. Tetapi kalau misalkan ada kasus di mana user tersebut mau report by diri sendiri atau melakukan tes diri sendiri gitu. Jadi dia tinggal setup yang tadi aja. Halo. Jadi untuk hasil-hasil yang tadi tinggal di-report oleh user ataupun oleh tim tim yang bertugas ya. Ini tinggal report tadi testing 4 yang terakhir. Nah, itu tinggal diinfoin hasil negatif atau positif. Tinggal receive-nya kapan, submit. Oke, ini tinggal di submit, save. Nanti dari sisi backend-nya kita bisa cek hasil-hasil dari tes yang udah dilakukan, baik yang udah disiapin perusahaan ataupun dilakukan oleh secara mandiri. Jadi kita bisa cek di sini. Ini harusnya TST04 sih.
Oke, tinggal tunggu hasil udah di report segala macam. Nanti tinggal cek di tampilan test resultnya. Oke. Ini dia untuk hasil tes yang 1004 pada hari ini. Ini nanti kita bisa keluarin reportnya juga, jadi user-user mana yang sudah nge-report kondisi hasil tes mereka, baik PCR ataupun swab. Nah, itu semua bisa kita config tadi untuk form-formnya tadi ya, katalog-katalognya, menu-menunya, yang bisa di option pilih, itu bisa kita config semuanya. Itu untuk fitur yang keempat, lanjut untuk fitur yang employee travel safety. Oke. Employee travel safety, jadi saya sebagai karyawan perusahaan ingin melakukan perjalanan dinas keluar. Itu udah di-provide juga di ServiceNow. Kita masuk ke katalog kategorinya Employee Travel Safety. Di sini udah ada katalog namanya Request Permission to Travel. Jadi karyawan tinggal klik. Saya ingin melakukan perjalanan dinas itu eksternal atau internal. Internal itu maksudnya ke lokasi site-site yang misalkan ada di luar kota segala macam dari perusahaan tersebut. Ini tinggal kita pilih aja kan internal ataupun eksternal, area of travel di mana Indonesia. Nah, contoh misalkan saya mau keluar negeri untuk dinasnya. Misalkan saya ke Australia. Saya ke Kanada. Nah, orang yang saya akan ketemuin di Kanada itu siapa? Misalkan saya tinggal masukin namanya Ricky lagi, karena ini saya login sebagai safety. Emailnya siapa? Emailnya, kemudian PT, company yang akan divisit siapa? Kapan sih kita akan melakukan travel? Sekarang tanggal 23. Oke, tanggal 24. Nah, ini kalau bentuknya eksternal. Nah, kalau request ini nanti akan larinya ke approval di manager yang si safety workplace ini. Untuk apakah dia sebenarnya diperbolehkan untuk melakukan perjalanan dinas apa enggak. Oke. Nah, ini saya login di backend-nya, jadi saya bisa cek juga request-request travel yang saya sudah pernah submit. Nah, ini yang terakhir tadi saya submit, tanggal 23 sampai 24 saya bakal berangkat, misalkan 104. Nah, ini masih pending approval. Nah, untuk approvalnya sendiri, nanti akan masuk ke email si approvalnya. Di approvalnya kalau kita cek untuk request ini, ini akan langsung lari ke manajer dari si safety workplace-nya. Oke, saya akan login ke sebagai Ricky. Oke. Nah,
Ini nanti kalau untuk yang kita visit keluar, nanti akan diinfo juga ke yang orang yang kita tuju itu, tolong pastiin beberapa kriteria ini gitu. Untuk mastiin sebenarnya site-nya itu aman untuk dilakukan perjalanan keluar dinas tersebut. Oke, ini hello Ricky, Sakti Workplace bla bla bla. Dia akan melakukan perjalanan dinas ke Kanada, kan? Jadi dia akan dapat email ini. Kemudian saya manajer juga akan mendapatkan approval manager. Saya cek. Nanti harusnya dia dapat approval ya. Cuma untuk case ini saya coba tambahin manual dulu untuk approval ya. Oke. Oke. Tinggal di request approvalnya misalkan. Oke, ini pending approval. Nanti saya login sebagai manajer ya. Tinggal saya nge-approve untuk permintaan dari perjalanan dinas tersebut. Oke, saya tinggal cek approval. Ya, udah masuk emailnya. Cuma harusnya secara dia udah dapat nerima email. Oh, misalkan apakah Anda sebagai approval memberikan perjalanan kepada bla 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 pada tanggal 23 sampai 24 tujuan Kanada, reason for visitnya business visit. Nah, di sini juga udah diinfoin sama fiturnya di ServiceNow di tanggal 12 ataupun 11 Oktober kasus COVID yang terjadi di Kanada itu berapa banyak. Ini kebetulan baru ke-update sampai tanggal 12. Jadi fiturnya ini udah integrasi sama URL Governance UK untuk jumlah-jumlah kasus yang terjadi di dunia. Ini juga kita bisa lihat apakah mau approve apa enggak. Jadi kita bisa approve juga dari sini, portal ataupun melalui email. Jadi klik here to approve. Oke. Kalau udah ke approve, nanti statusnya udah ke approve. Jadi nanti kita bisa lihat juga statusnya udah approve, dapat email dari requesternya bahwa permintaan Anda untuk berkunjung ke luar negeri atau pekerjaan dinas sudah di-approve gitu kan. Nah, kalau sebagai levelnya di manager di ServiceNow, nanti di menunya Employee Travel Safety juga bisa ngecek my employee request-nya siapa aja yang melakukan request-request-nya. Kita cek di sini. Oke, ini misalkan direct report yang melakukan request ke user Ricky itu siapa aja sih. Jadi kelihatan nih yang melakukan permintaan request dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, statusnya udah di-approve apa enggak. Kita tinggal bisa reject ataupun approve. Itu untuk fitur yang kelima, Employee Travel Safety. Jadi
Ini yang fokus untuk tenaga kerja, sudah 5 fitur yang saya tampilkan secara kapabilitas product service now. Saya akan lanjut untuk yang Self Workplace Suite untuk yang fokusnya sama tempat kerja. Pertama itu saya akan showin untuk yang inventory management. Jadi sama, saya akan login juga sebagai safety workplace. Jadi balik lagi ke katalog. Jadi kalau untuk yang PPE, Personal Protective Equipment, di sini ada 2 menu. Pertama itu kita bisa nge-request, kita bisa pisah-pisahin ataupun gabungin, tapi kalau bawaannya service now itu kita terpisah ya. Jadi untuk sarung tangan, saya mau request, di mana saya login sebagai safety workplace, saya mau request 10. Jadi tinggal kita submit, nanti request tersebut akan otomatis assign ke grup yang bertugas untuk menyediakan sarung tangan. Bentar, ini internet saya ini. Kita tinggal submit. Oke. Kalau udah oke, nanti kita login sebagai PPE Inventory Management. Oke, kalau kita lihat di sini my request. Belum ke submit. Coba kita request yang lain. Oke, kalau udah di submit, nanti dia akan muncul request-nya di sebelah sini. Oke, request misalkan. Oke, misalkan ini tadi yang saya submit, misalkan. Nanti sebagai orang gudang, dia juga bisa cek ke tim siapa aja yang melakukan permintaan, terus kita bisa kasih, misalkan dia request-nya 3, saya mau dibikin work in progress. Coba saya update. Oke, saya update. Stok room-nya di mana ya? Stok room-nya misalkan gudang, ABC warehouse. Misalkan ABC warehouse, misalkan saya kasih, dia minta 3, saya kasih 3%. Oke, ini tinggal kita completein. Jadi untuk permintaan personal protective equipment, stok of namanya seperti apa, ini bisa kita cek, permintaannya bisa kita monitor di sini semuanya. Oke, jadi kalau di personal protective equipment sendiri, fiturnya itu untuk nge-request, jadi untuk ngebantu karyawan untuk melakukan permintaan. Kemudian kita juga bisa setting untuk gudang-gudangnya. Jadi di sini kalau kita cek ya, kita bisa nambah gudang-gudang beserta stoknya di mana aja.
Terus ini. Tadi kan saya untuk permintaan itu saya pakai gudang ABC Warehouse, di mana dia punya stok sekitar untuk masker, dia punya N95 sebanyak 970, sarung tangan dia punya 1000, Google punya 1940. Jadi bisa kita setting semuanya, location gudangnya di mana aja, ya kan? Bisa kita config. Kemudian ada fitur di mana kita bisa nambahin stok. Consumable. Jadi maksudnya consumable itu untuk yang barang-barang yang sifatnya langsung habis pakai. Jadi ada klasifikasinya sendiri juga ini untuk Google segala macam. Stockroom-nya mau nambah di mana sih? Misalkan ada di ABC Warehouse. Misalkan kita nambah 5 segala macam. Sebenarnya ini udah ke untuk nambahin consumable stoknya. Jadi ini fiturnya untuk nambahin katalog. Kemudian ada hardware stock, jadi bisa juga untuk hardware macam termometer segala macam atau buat cek derajat Celcius segala macam itu bisa kita bikin juga klasifikasi barangnya di workplace PPE environment ini. Jadi kita bisa masukin aset teks segala macam, serial number-nya berapa. Itu bisa kita manajemen di sebelah sini untuk fitur aplikasi ini. Termasuk kita juga bisa assign, kita bisa lacak juga, untuk masker ini dipakai sama karyawan mana, ataupun termometer ini dipakai oleh siapa aja. Jadi untuk inventory management ini fokusnya untuk memanage stok alat-alat kesehatan yang di-provide sama satu perusahaan tersebut. Jadi fokusnya itu untuk yang PPE environment. Kemudian yang terakhir adalah workplace safety management. Jadi fitur Safe Workplace Suite ini untuk ngebantu perusahaan itu buat nge-manage jarak untuk tempat-tempat kerjanya, space. Jadi kalau kita login lagi sebagai di sini kita bisa cek ya yang terakhir. Workplace Safety Management. Nah, ini katalognya cukup banyak. Yang pertama itu adalah untuk, misalkan saya sebagai orang HR ataupun HSE ataupun facility, pengen nge-request, pengen punya rencana untuk melakukan jadwal penjadwalan tugas, misalkan kerja, kan schedule-nya hari kerja atau hari kerja aja, misalkan 8 sampai 5, berapa jam sih untuk ngebersihin ruangan tersebut, misalkan. Dari kapan sampai kapan, ini tinggal kita input aja, misalkan dari tanggal 20, jamnya ini juga kita define, setiap jam segini sampai segini, ya, sampai tanggal 26. Oke. Itu biasa mulai jam 11 misalkan. Ini tinggal kita submit. Nanti di sisi backend-nya kita bisa ngecek segala macam task yang sudah terschedule. Kalau untuk yang task-nya berbentuknya schedule, tampilan kayak gini. Jadi ini kita bisa lihat mengelap meja kerja, misalkan. Ini kita akan dapat email processing time, ini jadi bentuknya schedule. Tapi kalau bentuknya ada yang ad hoc,
bentuknya ad hoc seperti ini. Nanti kita tinggal input aja lokasinya untuk taksnya di mana. Ini kampusnya misalkan atau gedungnya. Kita tinggal pilih kita assign ke grup mana. Kita assign ke user ini, kebetulan saya ini. Tinggal di input pekerjaannya. Ini contoh untuk pekerjaan taksnya. Di assign ke user mana. Oke. Ini bisa kita dapat email, terus kita monitor untuk pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan tempat kerja. Jadi kita bisa cek di open list-listnya. Oke, ini tinggal di follow up sama user yang di-assign. Ya kan, tinggal di-assign, open, segala macam. Misalkan work in progress, kita mau masukin checklist nih. Misalkan kayak gini, kita sebagai orang yang bertugas tinggal, oh udah nih, tinggal pengetelan misalkan. Di checklist saja. Kemudian di-update, work in progress, ataupun mau langsung ke pekerjaan sudah selesai dilakukan, misalkan. Misalkan, jadi bentuknya juga ada checklist nih, pekerjaan yang udah dilakukan sama tim yang bertugas tuh apa. Oke, ini udah selesai sampai ke close. Oke, ini fitur yang ada di workplace healthy safety, jadi untuk task maupun yang bentuknya schedule, bentuknya ad hoc ataupun yang bentuknya schedule. Kemudian untuk fitur yang lain, yaitu fitur reservasi. Nah, di sini itu sebenarnya ada 4 ya, ada 5. Jadi kita sebenarnya bisa, ini udah bawaan dari ServiceNow, ada space, ada ruangan, segala macam, tapi ini saya contohin salah satu untuk yang a day. Jadi misalkan saya setting di Indonesia, jadi ini bentuknya harus dikonfigurasi dulu site-nya. Site-nya misalkan di Jakarta, saya mau resource satu tempat di gedung, misalkan ini kampus, sebenarnya bisa kita define sebagai kawasan ataupun lokasi ya, ini untuk gedung. Jadi gedung, ini pasti kita define di awal, saya mau sewa pada tanggal 20 jam 12. Di lantai berapa, jadi kita bisa perlu define juga ya area-area, define segala macam, space-nya di mana. Jadi ruang meeting A gitu. Misalkan saya mau melakukan reservasi dari jam berapa sampai jam berapa, ruangnya di mana. Wah, harus teliti. Oke, ini reservasinya udah dibuat, jadi nanti tinggal di follow up melalui sini. Oke, ini ada ruang meeting. Oke, jadi kita bisa monitor juga untuk lokasi-lokasi yang sudah di research segala macam.
Oke. Nah, yang terakhir itu adalah misalkan menjadwalkan agenda kedatangan. Jadi ini untuk fitur reservasi, bisa sampai ruangan ataupun area, ataupun sampai level meja kerja sebenarnya. Jadi tergantung kita nanti request-nya yang mana. Oke. Misalkan saya juga bisa melakukan penjadwalan. Kalau misalkan hari ini saya mau datang, saya perlu submit satu request, misalkan, oh saya mau ke lantai LG, kira-kira datangnya jam berapa? Kedatangannya jam 12. Kita tinggal submit pada hari itu. Sebagai orang HSE juga bisa mengecek, nanti kan dapat email juga, bisa mengecek jumlah kedatangan per hari ini apakah melebihi kapasitas apa enggak. Jadi kita bisa cek di sini namanya workplace arrival scheduling. Nah, ini kita bisa cek di lantai LG nanti jam 12 itu safety workplace akan datang. Oke, ini gambaran untuk fitur-fitur yang ada di workplace safety dan healthy-nya ya. Oke. Ini fiturnya semua saya udah show untuk fitur-fiturnya sampai workplace safety management. Nah, sebenarnya untuk fitur-fitur itu juga sebenarnya sudah disupport di mobile-nya. Jadi kalau kita lihat mobile itu ada satu menu help di sini. Area. Jadi untuk fitur mobile-nya juga udah support. Nah, di sini ada health. Jadi di sini juga kita bisa lihat health issue, health survey, request PPE segala macam. Nah, itu bentuknya katalog yang bisa diakses via mobile juga. Jadi kayak gini, tadi saya showin untuk PPE-nya, request untuk masker segala macam, sarung tangan. Oke, ini tampilan sama kayak tadi, cuma beda media platform untuk aksesnya ya. Jadi kayak bla bla bla, kita mau setup visit, COVID-19 testing, hasil testing tadi, kayak nge-report hasil testing kalau misalkan kita lakukan sendiri, kemudian kita mau request untuk testing PCR segala macam, ataupun request travel permission-nya. Jadi bisa diakses via mobile juga, ada native apps-nya. Jadi tinggal kita login di apps-nya, kita login sama persis cara menginputnya segala macam. Di sini juga ada sama seperti kayak tadi. Nah, ini fitur yang ada notifikasi, misalkan kita mau jawab survei segala macam, kita bisa input di sini. Status, permission travel. Ya, kurang lebih sama, tapi yang tadi saya banyakin show sebenarnya melalui portal ataupun email ya. Tapi secara kapabilitas juga support untuk mobile, karena udah provide native apps-nya. Sekian sih presentasi dari saya untuk kapabilitas ServiceNow Safe Workplace Apps-nya. Kevin, kira-kira ada pertanyaan nggak? Maksudnya di kolom chat-nya? Ini belum ada sih, belum ada pertanyaan. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan boleh langsung open mic atau bisa juga tulis di kolom chat-nya jika ada pertanyaan. Saya juga mau reminder untuk isi feedback form ya. Terima kasih juga buat Ricky untuk presentasinya. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu. Jadi
semoga ada gambaran mengenai solusi dari ServiceNow. Jadi semoga dapat membantu ada gambaran gimana si solusi ServiceNow ini ngebantu perusahaan supaya sesuai dengan protokol kesehatan ya, seperti employee readiness survey, atau bisa juga ada contact tracing, atau misalkan employee travel safety dan yang lainnya yang tadi sudah didemokan. Ada Ibu Evi, ya silakan Bu Evi. Maksudnya modulnya modul gimana ya Bu ya? Ini ada ini. Mungkin ini chatnya ke ini ya, private ya. Gimana, Vin, untuk pertanyaannya? Ini ada Ibu Evi nanya, bisa dapat modulnya nggak ya? Maksudnya ini modulnya modul apa ya Bu Evi ya? Mungkin maksudnya trial kali, Rick. Kalau trial nanti kita coba requesting ke prinsipal, tapi secara modul aplikasi yang disupport tadi ya, ServiceNow Safe Workplace itu ada 7 ya, Bu Evi. Untuk ada employee readiness survey, ada employee health screening, kemudian ada contact tracing, kemudian ada health and safety testing, kemudian ada employee travel safety. Jadi 5 modul aplikasi yang fokus untuk tenaga kerja, dan 2 untuk fokus ke tempat kerja. Yang pertama itu Workplace PPE Inventory Management. Jadi ngebantu perusahaan untuk nge-manage alat-alat kesehatan yang udah disiapkan untuk buat karyawan-karyawannya. Kemudian yang terakhir ada Workplace Health and Safety. Jadi gimana sih kita ngebatasin atau ngedukung fitur reservasi space tempat kerja gitu di perusahaan kita. Tapi kalau ditanya mengenai trialnya, mungkin kita perlu request ke prinsipalnya dulu sih, Vin. Mungkin nanti di listin. Gitu sih, Bu Evi. Baik, selamat siang. Ya Pak, saya Evi Pak yang tadi mungkin langsung private chat ke Pak Kevin ya. Berarti ya intinya kayak ini kan ya, kalau misalnya kita mau meng-apply di company, kita harus ini ke prinsipalnya dulu ya Pak ya. Oh iya, maksudnya kalau coba testing segala macam, kita coba request ke prinsipal lagi. Soalnya ini kan outbound, jadi harus dibuatin semacam instance khusus kali. Gitu sih, Bu Evi. Ya, mungkin ada pertanyaan lain lagi. Maaf Pak, menambahkan lagi. Kalau misalnya untuk visitor, misalnya yang langsung on the spot datang ke perusahaan kami, nah itu kan kita lakukan assessment dulu kan. Kalau misalnya mau menggunakan aplikasi yang seperti Bapak jelaskan tadi, itu maksudnya berarti kita harus kayak kirim semacam link gitu ke Android-nya visitor itu, atau gimana ya? Maksudnya kita nyediain sebuah alat kayak sebenarnya nggak perlu, Bu Evi. Jadi maksudnya kalau tadi gambarannya untuk visitor di luar, paling kita record dulu nih, siapa sih yang ngundang di employee kita, ngundang visitor luar, kita submit informasi visitor luar tersebut supaya dia dapat email aja nih. Email, kamu dapat email konfirmasi nih pada tanggal segini kamu akan datang ya kan? Ketika datang nanti tinggal berdasarkan submitan dari host yang ngundang itu, nanti tinggal disubmit aja informasi visitornya.
berapa sih suhu badannya, apakah dia bawa personal equipment-nya, tapi itu kan notifikasi email bisa kita ubah disesuaikan dengan policy di perusahaan masing-masing. Oke, kalau itu kan yang visitor udah terplanning ya, udah misalnya mau visit ke kita udah ada schedule yang pasti. Nah, misalnya kayak apa ya Pak ya contohnya, misalnya ada sidak nih dari pemerintahan atau bagaimana, itu kan otomatis tanpa terschedule tiba-tiba datang ke perusahaan kami. Oke. Kalau itu harusnya bisa menggunakan yang sama Bu, tapi langsung. Saya coba cek. Yang isi kita sendiri ya berarti? Iya, atau orang resepsionisnya Bu. Oh gitu, berarti semacam kita interview dulu visitornya, lalu kita input di sistemnya itu ya Pak? Betul. Oke, oke. Oke Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Iya, makasih Bu Evi untuk pertanyaannya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain masih ada yang ingin ditanyakan? Kita tunggu sampai 11.30 ya. Jika ada pertanyaan boleh, jika ingin open mic atau tulis di meeting chat. Halo Pak Kevin, ya ada pertanyaan ini dari Pak Kevin. Produknya berbayar, iya Pak. Ini produknya dari servis saya berbayar Pak.
Saya mau reminder sekali lagi untuk jangan lupa untuk isi feedback form yang ada di meeting chat ya. Jadi saya masih tunggu sebentar lagi ya, jika ada yang masih mau jika ada masih pertanyaan buat Bapak Ibu sekalian, boleh untuk open mic atau bisa tulis di meeting chat. Ada Pak Hardi ya? Iya, silakan Pak Hardi. Pak Hardi, mungkin mungkin ada yang mau ditanyakan, Pak? Oke, sepertinya udah tidak ada, waktunya juga sudah 11.31. Terima kasih buat partisipasinya dari Bapak Ibu sekalian untuk webinar Service Now hari ini. Terima kasih untuk Pak Riki juga yang sudah bantu presentasi. Sekali lagi saya reminder, jangan lupa untuk isi feedback formnya. Terima kasih atas kehadirannya di webinar hari ini. Kami tunggu kehadirannya di webinar berikutnya ya. Terima kasih. Terima kasih rekan-rekan sekalian untuk telah menghadiri sesi webinar hari ini.